Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Sobat RTD, kali ini saya ingin mengingatkan hati-hati dengan pengalih perhatian, apalagi pengalih kesadaran. Bagaimana sih ceritanya? Oke, mari kita bahas. Dulu waktu kecil pernah suatu kali ketika sedang bermain, kemudian saya jatuh, kemudian kaki saya terluka. Dan kemudian saya menangis jadi-jadinya karena rasa sakit yang timbul serta melihat kaki yang berdarah tersebut. Sebetulnya yang berdarah itu jempol. Jadi jempol itu keluar darah banyak sekali. Mungkin ada luka di kukunya begitu. Kemudian lihat darah, saya menangis sejadi-jadinya karena takut dengan darah tersebut dan ada rasa sakitnya juga. Kemudian orang tua saya mengobati lukanya. Dikasih zaman dulu itu obat merah. Kalau sekarang betadin mungkin ya. Dikasih obat merah tersebut, kemudian sambil menunggu lukanya berangsur-angsur membaik, orang tua saya itu mengalihkan perhatian saya dari rasa sakit itu dengan memberikan saya es krim. Nah, senang sekali saya tuh dapat es krim. Kemudian akhirnya dengan es krim tersebut tangisan saya perlahan-lahan mereda. Akhirnya pelan-pelan saya bisa kembali normal. Walaupun akhirnya masih tetap ada rasa sakitnya dan lukanya juga pelan-pelan beberapa hari kemudian berangsur sembuh. Nah, inspirasi cerita ini, sharing saya kali ini dari momen tersebut. Dan menurut saya, kalau dibiarkan terjadi terus-menerus, pola tersebut kita suburkan, tanpa sadar itu akan menjadi sebuah doktrin. Dan ini sangat berbahaya. Karena doktrin untuk mengalihkan perhatian dari luka tersebut sebenarnya membuat kita mengalami sebuah kerugian di masa depan. Ini karena kita tidak dibiasakan untuk fokus pada kesadaran. Fokus pada meningkatkan kesadaran, tidak lagi berada pada kesadaran logika. Setidaknya bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita bisa lebih memahami apapun yang terjadi, bagaimana yang terjadi dengan pikiran kita. Kita semua tahu bahwa pikiran kita ini bekerja dengan menerima input dari panca indera. Input informasi yang masuk dari panca indera kemudian diproses oleh pikiran dan disimpulkan oleh pikiran, disimpulkan menjadi sebuah hal, disimpulkan. Kemudian jangan lupa dari proses ini akan juga timbul perasaan. Perasaan adalah sebuah ekspresi dari lapisan jiwa. Lapisan jiwa kita ini, Sobat RTD pasti tahu, ada diri sejati, itu bagian dari jiwa juga. Kemudian ada diri palsu. Diri sejati bagiannya adalah jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Kemudian pertengahan antara diri sejati dan diri palsu ada jiwa tanah. Diri palsu itu bagiannya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Nah, ekspresi dari lapisan-lapisan jiwa kita ini kita sebut sebagai perasaan. Alhamdulillah kalau perasaannya bagus. Kalau perasaannya negatif, perasaannya nggak enak. Perasaan ini muncul akibat merespon apa yang terjadi pada pikiran. Merespon bagaimana kesimpulan yang diambil pada setiap peristiwa. Bayangin saja kalau kita terbiasa menyimpan apa adanya tanpa bisa memahami, kedepannya akan berbahaya. Karena apapun yang kita simpan di dalam diri kita itu adalah karma. Itu adalah memori yang kita bawa sepanjang hidup kita. Bukan hanya ketika kita hidup menggunakan tubuh fisik ini, tapi nanti juga
ketika kita sudah tidak menggunakan tubuh fisik ini, kemudian hidup sebagai jiwa atau roh. Nah, kita akan membawa emosi-emosi, kita akan membawa karma-karma. Bukan hanya nanti, coba kita pikir sekarang dan ke depannya. Kalau saya terbiasa menyimpan apapun yang ada, menyimpan luka seperti tadi, ketika kecil, menyimpan luka tanpa memahami, maka ke depannya akan berbahaya. Pernah suatu kali saya menterapi orang yang memiliki simpanan atau memori trauma, luka di dalam dirinya yang muncul karena hal-hal yang sepele. Hal-hal yang menurut orang lain sepele, tapi bagi saya itu hal yang luar biasa yang harus kita pahami. Bagaimana lukanya? Seperti saya tadi, dia terbiasa menyimpan di dalam dirinya apapun yang terjadi, karena terbiasa juga dialihkan perhatiannya. Seharusnya kalau kita punya kesadaran, kalau kita berada pada kesadaran jiwa tenang, maka kita akan berusaha memahami, tidak hanya langsung menyimpan saja. Kita memahami bahwa rasa sakit itu wajar, manusiawi, merespon dari lukanya jempol kaki, tidak langsung disimpan. Nah, kalau ini disimpan terus-menerus, maka dia akan menarik hal-hal yang sama persis untuk datang kepada kehidupan kita. Dan ini sangat berbahaya. Pengalih perhatian ini sangat berbahaya. Ada hal kecil seperti yang tadi saya cerita. Dan ternyata ada banyak hal-hal besar di luar sana. Ketika kita sudah mengalami banyak peristiwa, ketika kita sudah dewasa, ketika saya ditinggal oleh ibu saya, meninggal dunia, pergi ke kampungnya di akhirat, bertemu dengan Tuhan di sana. Saya mengalami sebuah proses, saya mengalami sebuah peristiwa yang bisa saya pahami. Tapi ada orang lain di luar sana yang tidak bisa memahami. Mungkin dia tidak dekat dengan ibunya ketika ibunya meninggal, harus pergi dari sebuah tempat ke tempat ibunya meninggal tersebut yang membutuhkan waktu perjalanan. Dan ketika dia sudah on the way, pergi ke tempat ibunya meninggal, ingin datang, ingin melihat jasad ibunya untuk terakhir kali. Tiba-tiba keluarganya yang ada di sana tidak memberikan kesempatan, tidak menunggunya. Tiba-tiba saja jasad ibunya sudah dikuburkan. Padahal beberapa menit kemudian si orang ini datang. Maka bisa saja saat itu dia seolah-olah memahami, dia seolah-olah mau tahu, mengerti, padahal dalam dirinya ada sebuah luka. Luka ini yang bila disimpan tanpa dipahami, maka kedepannya akan membuat sebuah masalah. Tiba-tiba kedepannya makin lama, ketika sudah bisa jadi ketika fisik sedang terpengaruh, sedang kondisinya tidak baik, mengalami sebuah penyakit, tiba-tiba luka ini muncul kembali, menarik datangnya hal-hal yang tidak menyenangkan. Organ-organ tubuh ini jadi terpengaruh akibat kita menyimpan emosi atau memori tersebut tanpa dipahami. Dan ini sangat berbahaya. Jadi pengalih perhatian ini sangat berbahaya. Yuk Sobat RTD, kita rileks dan tenang lagi. Pelan-pelan kita mencoba untuk lebih sadar pada setiap aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Sehingga kita bisa pelan-pelan juga, jika bisa sadar pelan-pelan, kita bisa lebih memahami setiap peristiwa tersebut. Lebih paham peristiwa yang hadir, kemudian bisa mengambil hikmahnya, bisa lebih tahu, bisa lebih sadar apa saja yang kita simpan di dalam diri kita. Jangan lupa Sobat RTD, perbanyak relaksasi energi, jadikan sebuah kebiasaan sehingga kita bisa sadar setiap saat. Gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa Sobat RTD, kalau perhatiannya dialihkan, kalau kesadarannya tidak hadir saat itu, maka itu adalah sebuah proses
yang sangat berbahaya buat Sobat RTD ke depannya. Jangan sampai terjadi ya, karena itu sadar selalu. Gitu aja sharing saya kali ini, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.